memang apa yang disampaikan dari terkait PDP naik kemudian dipotong lagi, ya memang pada prinsipnya ini kan tidak mengurangi gaji atau tunjangan tahun dulu, nilainya memang hampir sama. Tapi kan ini kan menurut kami, ini kan lucu benar. Kalau memang jangan main apa kayak yang dilempar kembali lagi, jadi ini sudah dimasukkan diambil lagi. Seharusnya Bapeda dan Perjalanan Daerah jadi kalau memang untuk bayar BPJS anggarkan saja karena pada prinsipnya sama. Jangan dimasukkan kepada tunjangan ASN non ASN masuk rekening kemudian diambil lagi atau tidak disetor-setorkan. Lebih baik jangan dianggarkan secara khusus pada pos yang khusus, jadi tidak ada perdebatan di bawah. Ini kan memicu perdebatan antara suami istri, masyarakat itu terjadi perdebatan. Gaji dipotong, itu perdebatan yang di bawah tidak bisa kita pungkiri. Ini yang merusak citra pemerintah provinsi Sumatera Selatan di mata ASN. Ini yang kami kritik. Ini tidak boleh dilakukan. Pada anggaran tahun ini harus segera dihentikan. Kalau untuk membayar BPJS, silakan anggarkan melalui pos yang berbeda. Poin kedua terkait lahan. Tadi sudah saya sampaikan di bawah. Siti Horija itu BOT untuk kesehatan organisasi. Kemudian habis masa BOT-nya di 2021. Kemudian status tanah itu apa? Siti Horija. Oh, Siti Horija. Siti Horija. Ini saya contohkan dulu. Saya contohkan dulu. Iya. Status tanah yang menyewa dari 2021 itu terhitung 5 miliar sewa. Ini contoh. Mau mengajukan hibah, pemerintah provinsi Sumatera Selatan tidak disetujui. Iya. Oke. Ini lahan pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang ada di sekitar Masjid Siti Fatimah dibangun bukan untuk pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Gedungnya, Bahan ya, gedungnya diambil dari anggaran Kemendikbud, dan pendidikan dan kebudayaan. Di tender di Universitas Sriwijaya. Ini yang Siti Horija apa yang? Ini yang Siti Fatimah. Saya contohkan tadi saya. Ini saya contohkan. Langsung Siti Fatimah. Ini dibangun bukan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Dalam artian kepemilikan gitu. Ini bukan punya pemerintah provinsi Sumatera Selatan nantinya. Ini milik Kementerian Kebudayaan melalui Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya membangun fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran adalah lembaga komersil, harus berbayar. Apa bedanya fakultas kedokteran dengan Siti Horija? Siti Horija juga komersil, tapi dia tidak diberi hibah. Ini diberi hibah. Ini tidak diizinkan DPR. Ini hibah sudah disetujui DPR atau belum? Itu pertanyaan. Sekarang iya, itu boleh dibangun. Namun ke depan ini akan menjadi persoalan. Pemilikan gedung, tanggung jawab reaknya siapa? Pemeliharaannya punya siapa? Kemudian komersilnya bagaimana? Back-backnya pemerintah provinsi Sumatera Selatan bagaimana? Terkait penggunaan nanti orang-orang mahasiswa di sana untuk mengabdi ke Siti Fatimah atau memagang di Siti Fatimah itu beda lagi persoalan. Itu dua poin yang kritik. Jadi kalau kita kembali ke, terima kasih ya, kritikan itu memang sudah menjadi pertimbangan kita semua dengan adanya kewajiban BPJS ini. Ini bukan hanya provinsi Sumatera Selatan, mungkin hampir di seluruh Indonesia mengalami beban yang berat karena harus menanggung ini. Yang tadinya kita sudah anggarkan 2% untuk BPJS dari gaji ASN. Kemudian ada lagi 2% dari PP 66 yang harus Pemda menyetor 2% lagi. Dan ditambah lagi harus menanggung seluruh rakyat. Nah, ini dipenuhi oleh pemerintah daerah. Nah, dengan adanya tambahan penghasilan, sebetulnya saya sudah kritik kemudian.
Kenapa dipijak ditaruhkan di gaji komponennya? Karena TPP ini beda dengan gaji. Ya. Kalau gaji pasti dijamin tiap bulan. Ya. Kalau TPP tergantung kemampuan Ya. keuangan. Bisa saja gaji TPP Pemprov ini sudah dinaikkan seperti sekarang. Jika tadi bulan Oktober atau November ini kondisi keuangan tidak stabil, tidak dibayar, malah dibayar mungkin kebijakan diambil pemerintah 50% dibayar, seperti Kota Palembang. Nah, tetapi pemerintah pusat tidak meminta daerah ini seperti mereka. Kita gajinya hanya gaji pokok, tunjangan dan sebagainya, tunjangan kinerja tidak dikasih, tapi disebut dengan tambahan penghasilan. Kalau pemerintah pusat mengatur seluruh ASN ini melalui tambahan tunjangan kinerja di komponen gaji, itu dia. Artinya BPJS tinggal hitung saja 2% dari itu langsung masuk. Tidak ada masalah. Karena ini TPP adalah kebijakan pemerintah daerah dan tidak semua daerah mengeluarkan ini. Tidak semua daerah, tergantung uang. Pernah kita terjadi di tahun berapa ya? 2016 atau 2017 cuma dibayar 1 juta agak seluruh. Ya, untung ada. Iya, untung ada. Nah, sehingga dalam hal ini ya, kita pemerintah karena kondisi keuangan yang sudah kita harapkan dapat mensejahterakan pegawai, tapi wajib. Nah, utang tidak tersedia. Sehingga Pak kita kumpulkan, artinya surat edaran ini diharapkan Kepala Dinas itu bisa menjelaskan dengan seluruh ASN yang ada supaya mereka paham. 2023 ini tidak aktif lagi. Artinya suka tidak suka pemerintah provinsi harus menyiapkan ini. Kalau 2022 ini terjebak naik sudah, nah duit tidak aktif lagi. Itu jadi contoh. Kalau kita itu mungkin nanti Pak Sekda akan undang seluruh kalau ini jelaskan untuk diberikan pemahaman kembali. Bukan berarti pemerintah provinsi tidak membuat kesejahteraan. Kau yang disebutkan tadi deh, ketika kondisi keuangan itu tidak cukup, yang harapan tadi itu ada, ternyata hilang sama sekali. Nah, kecuali kalau TPP ini ditempelkan di komponen gaji Yang melekat. Artinya Mau tidak mau. duit jauh masuk, ya dah, wajib dibayar. Duit dana yang lain tidak terganggu, karena tinggal sudah dialokasikan kalau untuk gaji dan lain-lain itu dari dana alokasi umum. Nah, belum lagi kita menghadapi P3K. Ya. Nah, ini juga kita disuruh angkat, tidak ditambah. Nah, maka kebijakan pemerintah daerah nahan dulu yang mana dulu nak didudukan sesuai kemampuan keuangan tadi. Kalau diangkat galau-galau 9.000 misalnya P3K tak terbayar pun. Nah, itulah kondisi keuangan itu ya. Kita perlu dipahami, bukan kita pemerintah provinsi tidak menghargai kawan-kawan yang bekerja, sudah diupayakan, tapi dengan adanya kewajiban ini, kalau tidak dibayar jadi temuan BPKB. Mudah-mudahan kalau 2022 kondisi keuangan stabil dan sudah dianggarkan, dan tidak ada yang selesai. Kalau ini memang istilahnya satu kebijakan yang ditempuh. Iya, naik kan sudah dinaikkan, tapi ada kewajiban harus. Iya, umrah. Iya. Naik balik lagi. Tidak signifikan. Tidak signifikan. Karena iuran itu kan sudah ketentuan. Sedangkan TPP itu naik itu sudah perkaliannya sesuai kelas jabatan. Malah